Saham PT Sona Topaz Tourism Industry Tbk terkena suspend dihentikan sementara. Usulan dividen PT Astra International Tbk tahun 2023 dikabarkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. PT Bukalapak.com Tbk capai target manajemen untuk tahun buku 2023. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya Julaika. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham PT Sona Topaz Tourism Industry Tbk atau Sona per hari ini 25 Maret 2024. Suspensi dilakukan karena terjadi kenaikan harga kumulatif yang signifikan. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham PT Sona Topaz Tourism Industry Tbk atau Sona, baik di pasar reguler maupun pasar tunai. Langkah suspensi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk meredam lonjakan harga kumulatif demi melindungi investor. Keputusan suspensi berlaku mulai hari ini 25 Maret 2024. Seperti diketahui, saham Sona ditutup melejit 25% ke level 1.700 pada perdagangan akhir pekan lalu, 22 Maret 2024. Sehingga dalam sepekan, harga saham emiten Biro Perjalanan Wisata itu sudah melambung 142,86% atau melonjak sekitar 66,67% year to date. Selain saham Sona, Bursa Efek Indonesia juga menghentikan sementara perdagangan sementara saham PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk atau LMAX yang diketahui anjlok 40% selama sebulan atau 14,06% dalam sepekan. Saham LMAX terkena suspend di pasar reguler dan pasar tunai. Perdagangan waran seri 1 PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk LMAX-W juga dihentikan sementara untuk memberikan waktu memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang. Bocoran dividen PT Astra International Tbk ASII yang diusulkan pada RUU PST 30 April mendatang dikabarkan menurun dibandingkan tahun buku sebelumnya. Sementara laba bersihnya justru naik 16,91% per 31 Desember 2023. PT Astra International Tbk akan menggelar RUU PST pada 30 April 2024 yang akan menentukan besaran dividen final. Head of Investor Relation PT Astra International Tbk, Tira Ardianti menerangkan bahwa perseroan mengusulkan dividen final sebesar Rp421 per saham dan dividen interim sebesar Rp98 per saham yang telah dibagikan sebelumnya pada Oktober 2023. Jadi total dividen yang diusulkan untuk tahun buku 2023 menjadi Rp519 per saham. Rasio pembayaran dividen 62% itu berdasarkan laba bersih grup Astra sebesar Rp34 triliun, tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di Gotoh dan Hermina. Artinya total dividen tahun buku 2023 yakni Rp21,01 triliun. Jika dibandingkan tahun buku 2022, total dividen sebesar Rp640 per saham atau sekitar Rp25,9 triliun termasuk dividen interim Rp88 per saham. Sementara rasio dividen tahun 2022 85% berdasarkan bersihnya Rp30,5 triliun di luar perhitungan penyesuaian nilai wajar investasi Gotoh dan Hermina.
Dengan demikian, laba bersih Astra International per 31 Desember 2023 naik 16,19% year on year. PT Bukalapak.com Tbk menutup tahun 2023 dengan cemerlang setelah berhasil memenuhi target manajemen walau tren operasionalnya mix di kedua segmen bisnisnya. Pendapatan Bukalapak tercatat naik 23%, mencapai sekitar 4,44 triliun rupiah. PT Bukalapak.com Tbk atau Buka mencetak pendapatan tahun 2023 mencapai 4,44 triliun atau naik sekitar 23% year on year. Selain itu, penghasilan sebelum bunga pajak depresiasi dan amortisasi yang telah disesuaikan membaik sekitar 63% year on year ke negatif 475 miliar rupiah dari yang ditargetkan manajemen di negatif 525 miliar rupiah. Dari bottom line, Buka cetak rugi bersih sebesar 1,37 triliun rupiah, berbalik dari laba bersih 2022 sebesar 1,98 triliun. Hal ini disebabkan oleh kerugian investasi Buka sebesar 1,23 triliun rupiah. Sementara itu, tren operasional perseroan tampak mix di kedua segmen bisnisnya. Kinerja segmen online to offline terus meningkat dengan kontribusi margin mencapai level positif, sedangkan segmen marketplace mengalami penurunan kinerja. Demikian sahabat finansial, kabar bursa hari ini. Jangan lewatkan berita teraktual serta analisis pasar saham, mata uang dan investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Julaika pamit undur diri, sampai jumpa.